Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Ini aku baru aja pulang dari warung beli bayam ya. Ini bayam seikat harganya 500, aku beli 4, jadi harganya 2000 ya. Terus aku juga beli tempe, dan ini tempe seperti biasa udah irisan dari sana, harganya 2000. Sama aku juga beli ikan, ini kayak ikan kembung gitu, 2 biji harganya 10.000. Terus aku juga beli kembang turi, ini kembang turi satu bungkusnya harganya 1000-an, aku beli 2 bungkus. Terus sama aku juga beli jagung manis, ini satu bungkusnya harganya masih sama ya, 4.000-an. Jadi total belanjaan aku hari ini pas banget 20.000. Pagi ini aku mau bikin sayur bening bayam sama jagung ya. Jadi ini jagung habis aku lepas dari kelopaknya, aku cuci dulu, habis itu aku potong-potong. Terus jagungnya lanjut langsung aku rebus, jadi biar sambil nunggu airnya mendidih ya. Untuk bumbu sayur beningnya aku pakai kencur, bawang putih, bawang merah, dan daun salam ya. Ini kencurnya aku geprek-geprek, terus bawang putih dan bawang merahnya aku iris-iris seperti biasa. Kalau misalnya nggak punya kencur bisa juga diganti pakai temu kunci ya, tapi berhubung aku biasa dari dulu emak bikin sayur bening itu pakai kencur, jadi aku terbiasa kalau sekarang bikin sayur bening ya pakainya kencur, kecuali kehabisan kencur jadi pakai kunci. Selanjutnya masukin bumbu-bumbu ini ke dalam panci yang lagi merebus jagung. Lanjut sambil nunggu airnya mendidih, ini aku mau nyiangin bayamnya ya. Oh iya, sama pagi ini aku juga mau goreng tempe. Ini tempenya aku potong jadi 8 ya. Mau aku goreng biasa, nggak aku kasih tepung. Jadi ini bumbunya cuma pakai bumbu racik, terus habis itu biar hemat aku tambahin garam lagi. Nah ini jagungnya udah mulai matang, airnya juga sudah mendidih, jadi aku mau masukin bayamnya sekarang. Karena kan bayam nggak boleh direbus terlalu lama ya, jadi habis mendidih itu diaduk-aduk sebentar aja, karena nanti bayam itu dia akan matang dengan sendirinya di dalam air yang sudah panas banget ini. Terus ini aku tambahin juga sama garam dan penyedap. Untuk penyedapnya aku pakai kaldu jamur dari Totole. Udah deh, sayur beningnya jadi simple banget kan, dan dijamin ini rasanya seger, enak banget gitu. Jangan lupa untuk ditutup kalau udah selesai. Ini aku mau goreng tempe tapi minyaknya habis, jadi sekalian ya aku mau nuang minyak ini. Ini minyak tuh sebetulnya udah lama ya, dari aku yang beli belanja bulanan kapan tahu waktu pas awal-awal harga minyak naik itu. Ini yang Sanko 2 liter waktu itu masih 37.000 kalau nggak salah ya. Nggak aku pakai karena kadang dikasih minyak sama ibu sebulannya 2 liter gitu, jadi aku stok minyak itu banyak gitu, tiap bulan dikasih, terus dulunya aku tiap bulan juga kan beli, jadi aku simpen gitu. Nah pas harga minyak naik jadi aku juga nggak terlalu bingung karena masih ada stok gitu ya. Nah ini lanjut aku mau manasin minyak untuk goreng tempe. Ini tempenya udah matang, mau aku angkat, terus aku lanjut goreng sisa tempe yang tadi. Ini aku juga mau bikin sambal ya. Ini sambal yang sederhana banget, simple. Ini namanya sambal kerosak kalau di Cilacap ya.
Jadi cuma pakai bawang merah, cabai rawit, garam, terus kalau misalnya ada micin ya dikasih micin, sesuai selera aja sih. Dan ini adalah makanan yang biasa aku makan dulu waktu kecil karena hidup serba pas-pasan bahkan kurang ya, jadi aku makan seadanya. Pokoknya kalau udah ada nasi aja udah bisa makan lah ya, alhamdulillah. Ada sambal krosak, kalau misalnya nggak nemu cabai, bawang, garam, ya udah cuma pakai garam aja sama air panas gitu. Makanya alhamdulillah gitu ya, meskipun makan cuma seadanya masih diberi kesehatan sampai sekarang gitu. Jadi buat orang yang biasa nyinyir dan kayak ngejek gitu ya, uang belanja 20.000 mah itu cuma buat jajannya anak aku doang di sekolah gitu. Mungkin ibu-ibu bisa ngomong gitu karena memang ada dananya saat ini ya, ada uangnya. Cuma aku mau ngingetin aja, kalau misalnya hidup itu kata orang-orang seperti roda kehidupan gitu ya, yang selalu berputar, kadang di atas kadang di bawah. Mungkin saat ini serba berkecukupan atau bahkan lebih, ya udah disyukuri aja, nggak perlu menghina orang lain karena kita nggak tahu ke depannya. Bisa jadi nanti akan dikasih kesempatan gitu ya untuk merasakan yang namanya hidup serba pas-pasan gitu. Bukan mendoakan sih, namanya kita hidup di dunia kan rezeki Allah yang ngatur gitu. Kita pasti kepengennya selalu cukup, kalau bisa berlebih gitu kan. Tapi kita kan nggak pernah bisa menentukan karena rezeki udah Allah yang ngatur. Karena sejatinya kemiskinan dan kekayaan itu adalah sama-sama ujian dari Allah ya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bagaimanapun ujian yang Allah berikan, semoga kita mampu menjalaninya dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya mengantarkan kita kepada surganya Allah nanti di akhirat, karena dunia ini kan hanya sementara. Jadi nggak perlu kita berendah diri di hadapan manusia ya, nggak perlu juga kita ngerasa sombong, karena semua ini adalah titipan yang Allah titipkan. Kalau misalnya bisa, semua orang pasti kepengennya cukup, dan kalau bisa berlebih kan. Nggak ada kayaknya doa yang ya Allah berikan aku kemiskinan, sepertinya mustahil gitu untuk berdoa seperti itu. Pasti kita mintanya Allah cukupkan, Allah berkahi gitu. Kalau bisa berlebih, jadi kita bisa berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung gitu. Oke, balik lagi ya. Di sini siangnya aku masak ikan goreng, terus sama ini kembang turinya mau aku tumis. Kalau kata orang sini biar nggak terlalu pahit nih dibuangin putiknya. Cuma kayaknya sugesti orang-orang aja kali ya, aku masak begini tetap pahit, cuma ya masih bisa dimakan gitu, bukan yang pahit banget. Namanya juga kembang turi kan, pahit-pahit enak gitu. Jadi kembang turi itu lebih pahit dari pare yang biasa aku masak. Untuk bumbunya juga seperti biasa ya, bawang putih, bawang merah, sama cabai, garam. Nah itu bawang putihnya sama cabainya udah aku ulek, terus ini bawang merahnya aku iris-iris. Kalau misalnya mau ditambahin tomat sama laos juga boleh banget ya, tapi di sini aku nggak pakai karena memang nggak ada tomatnya. Ini aku lanjut numis bawang merahnya duluan ya, dan ini pas tadi awal masukinnya juga nggak sempet kerekam. Sebetulnya nggak sempet kerekam, tapi nggak kepencet cuma nggak muter gitu loh. Jadi ya udahlah ya, itu ikan juga udah aku angkat. Terus ini kalau udah matang bawang merahnya, lanjut masukin bumbu yang udah dihaluskan. Kalau bumbunya udah matang, ini lanjut aku tambahin gula pasir sama garam. Aduk-aduk sebentar, lanjut masukin kembang turinya. Ini aku tambahin air sedikit supaya sayurnya nggak terlalu kering. Aku tambahin juga kaldu jamur secukupnya. Habis itu aduk-aduk dan masak sayurnya sampai matang.
Nah ini ya sayurnya udah mateng, kompornya mau aku matikan, dan ini adalah temen makan untuk ngabisin nasi. Jadi siang ini makannya tumis kembang turi sama ikan goreng ya. Nah ini aku mau makan siang dulu. Selamat makan teman-teman. Untuk makan malamnya ini aku mau bikin bakwan jagung ya. Sisa jagung tadi pagi kan masih ada 2. Bakwan jagungnya ini aku praktis banget ya, pakai terigu, dikasih sajiku serbaguna sama air, terus tinggal aduk-aduk deh. Campurin jagung yang udah dipipil, diaduk-aduk, terus udah tinggal goreng deh. Nah itu dia videoku kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak keduaku malam ini mintanya mau makan pakai kuahnya sayur kembang turi sama bakwan jagung yang barusan dimasak.